Sedrua, cik sedrua, sedrua cik, sedrua, sedrua cik, cik sedrua, sedrua, sedrua cik one, cik sedrua. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kalau pada saat sore menjelang malam ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan, dan malam hari ini kita mau pakai segala apa yang Tuhan berikan bagi kita, kesehatan yang Tuhan berikan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita akan datang bersekutu dengan Tuhan, kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata besar dan ajaiblah karya-Mu. Jalan
ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur buat waktu yang Kau boleh berikan bagi kami. Kembali kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami mohon pengudusan yang daripadamu agar kami boleh berlayak untuk melayani pekerjaan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau masih berikan kesempatan untuk kami boleh beribadah pada malam hari ini. Kami percaya di dalam kami beribadah, kami boleh mendapatkan berkat-berkat ilahi yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami mengiring Engkau. Oleh karena itu pada malam hari ini Tuhan, acara ibadah kami mesrahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa bagi semua mereka yang mengikuti acara ibadah ini lewat acara online Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan hati yang sukacita dan sungguh-sungguh untuk datang kepadamu. Sehingga ibadah kami pada malam hari ini kami dapat merasakan jamahan Tuhan dalam setiap hidup kami. Pakailah urapi hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan. Baik yang memimpin pujian sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Biar mereka semua tetap tinggal di dalam urapan Allah dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami agar tertuju hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami tahu di dalam kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan, iblis tidak senang dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami untuk memuji memuliakan Engkau. Oleh karena itu kami bersatu hati mentengging dan tolakkan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikra di licunait. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami akan buka acara ibadah kami pada malam hari ini dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Dan saat ini kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di dalam setiap puji-pujian kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah
korban persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Firman Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan sehingga kita masih boleh berdiri hingga hari ini, kita masih bisa bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku. Kita nyanyikan pujian ini yang bersyukur kita imani bahwa segala musim di hidup kita Tuhan selalu ada menyertai kita.
Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk berbakti, beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Bahkan di dalam janji firman-Mu Engkau akan menyempurnakan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya dalam setiap ibadah kami Kau senantiasa memberikan kami kekuatan yang baru, terlebih hikmat lewat pengetahuan akan firman-Mu Tuhan, yang memberikan suatu jalan keselamatan dan membawa kami Tuhan untuk dapat melihat janji firman-Mu dan kemuliaan-Mu yang kekal yang Engkau akan berikan bagi setiap orang yang percaya dan melakukan kehendak firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pertama-tama Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Biarlah semuanya Tuhan diberikan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja ya Bapa. Terlebih-lebih pada saat ini Tuhan, kami rindu hati kami diajarkan, diberikan pengertian, diberikan pengetahuan akan firman-Mu, agar hidup kami tetap berada di jalan-jalan-Mu Tuhan, yang membawa kami Tuhan, menjadikan kehidupan kami memiliki karakter Kristus yang dapat kami lakukan, yang dapat kami kerjakan Tuhan lewat buah-buah yang kami boleh dapat keluarkan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan dengan karunia perkataan hikmat, marifat, dan membedakan segala roh, agar apa yang hamba-Mu sampaikan semata-mata bukan hikmat pribadi, tetapi Tuhan merupakan hikmat Allah yang Kau boleh nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan, agar isi hati-Mu Tuhan terhadap hidup kami Kau boleh nyatakan dan memberikan pengertian bagi kami, dan kami boleh mengetahui setiap rencana indah-Mu dalam kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, menghancurkan, menolak, mengusir segala kuasa setan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, ribidisai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Buatlah kami Tuhan memiliki hati yang penuh dengan penyerahan, agar setiap firman-Mu yang datang bagi kami pada saat ini, kami boleh terima Tuhan dengan lembut hati dan boleh menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat malam. Dan pada kesempatan ini mari kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Sirul Asar Soleman atau kitab Kidung Agung, pasal yang kedua. Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang kedua, saya memegang dalam terjemahan lama. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kidung Agung 2, ayat yang kedua. Saya bacakan dalam salinan lama, saudara memperhatikannya. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah adinda di antara segala anak darah. Ya, terima kasih. Coba dalam terjemahan baru. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Puji Tuhan. Baik terjemahan lama maupun terjemahan baru yang memiliki bunyi yang mirip, hampir sama. Tetapi yang terutama di sini saudara, bagaimana kita mau belajar mendalami arti atau makna dari kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang Sirul Asar Soleman atau Kidung Agung adalah suatu kitab yang paling romantis yang pernah ditulis oleh seorang Raja Sulaiman. Dan memang kitab ini di antara 3 kitab romantis ya,
yang ada di Perjanjian Lama, diantaranya kitab Rut, kitab Ester, dan kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung inilah yang paling romantis. Bahkan perkataannya, ya, setiap kalimat-kalimatnya itu sangat mencolok, cukup vulgar. Dan kita tahu saudara bahwa setiap perkataan-perkataan firman Tuhan dalam kitab Sirul Asar Soleman ini adalah suatu pernyataan yang terang-terangan. Dan yang perlu kita pahami sebelum saya masuk di dalam pengertian rohani, kitab Kidung Agung ini adalah suatu kisah cinta antara Raja Salomo dengan kekasihnya yaitu Sulamit. Pengertian rohaninya itulah gambaran Tuhan Yesus Kristus dengan Sulamitnya, yaitu menunjuk kepada gereja pengantin. Siapa itu gereja pengantin? Dialah saya dan saudara yang sudah melakukan kehendak firman Tuhan. Tentu semua berawal dari rasa percaya kita dan kita menerima Dia. Oleh karena kita sudah mendengar surat cinta daripada Tuhan, ya, yaitu firman Allah, kita diyakinkan sehingga kita ada kemauan dari hati kita mau mengikut Tuhan, mau mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan agar iman kita benar-benar bertumbuh sampai kepada suatu kehidupan yang mengalami kelahiran yang baru daripada air dan roh. Tentu itu merupakan suatu tindakan iman kita bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Tindakan iman kita kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu kita baca, kita mengerti, dan kita melakukannya. Jadi ketika Tuhan memerintahkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat masuk dalam kerajaan Allah jikalau dia tidak dilahirkan kembali daripada air dan roh, yang berbicara tentang baptisan air dan baptisan roh. Kalau dia yakini itu, berarti ya dia harus melakukannya. Kalau dia mau masuk dalam kerajaan sorga, dia harus melakukan langkah-langkah iman itu. Memberi diri dibaptis dan beroleh anugerah roh. Itu merupakan suatu tanda atau ciri daripada gereja pengantin yang melakukan kehendak firman Tuhan. Nah, jadi gambarannya kita sudah mendapatkan. Kita masuk kepada ayat pokok. Ini merupakan suatu pernyataan, yaitu pernyataan daripada Salomo kepada Sulamit. Salomo menggambarkan Sulamit ini bagaikan bunga bakung di antara duri-duri. Demikianlah Adinda, demikianlah manisku di antara segala anak darah, di antara gadis-gadis. Ungkapan Salomo kepada salah seorang yang dia kasih, yaitu Sulamit, di antara gadis-gadis, itu pertanda bahwa memang Salomo memiliki beberapa gadis. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Ada gadis-gadis lain. Ada putri-putri lain yang dimiliki oleh Salomo. Dialah 700 istri dan 300 gundik. 1000 gadis, 1000 wanita itu betul-betul dipilih oleh Salomo menjadi istri dan gundik. Tetapi dalam konteks Sirul Asar Soleman ini, Salomo benar-benar sangat mengasihi Sulamit. Memilih Sulamit daripada gadis-gadis yang lain. Ungkapan seperti ini adalah ungkapan firman Tuhan kepada saya dan saudara, yang benar-benar dianggap seperti kekasih hatinya di antara gadis-gadis yang lain. Dan kalau berbicara tentang arti rohani, ini gambaran kehidupan orang-orang yang sudah mengenal kabar pengantin, harus tahu dapat menjaga dirinya. Kehidupan kekasih Tuhan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang benar-benar dikelilingi
oleh duri-duri dosa. Dikelilingi oleh orang-orang duniawi. Bahkan ada orang-orang fasik. Kalau berbicara tentang duri-duri, ya, kita teringat akan Kejadian 3 bahwa bumi menimbulkan duri dan onak. Duri dan onak ini kalau dalam kalimat yang dituliskan oleh Yesaya, di dalam Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-20-21 coba kita baca. Salinan lama saja. Yesaya 57 ayat 20. Ya. Ya. Terus? Ya. Jadi itulah yang dimaksud oleh orang-orang fasik. Orang-orang fasik ini memiliki kehidupan yang sebenarnya mereka mempunyai kegelisahan, keresahan kalau tidak berbuat jahat. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, gereja pengantin Tuhan, keresahan kita sebaliknya justru. Keresahan kita adalah ketika kita berbuat dosa. Ketika kita tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita tidak dapat mengusahakan keadilan. Tidak dapat mengusahakan kedamaian. Tidak dapat mengusahakan hidup dalam kebenaran. Tidak dapat mengusahakan untuk hidup yang penuh sukacita. Tidak dapat mengusahakan akan tindakan-tindakan yang muncul dari buah-buah roh. Itu merasa resah kalau orang benar. Tapi kalau orang fasik sebaliknya. Dia akan rasa gelisah dan resah kalau tidak berbuat jahat. Makanya arus di sini, arus mereka, gelombang mereka itu berbicara cara gaya hidup mereka. Menimbulkan arus mereka, gelombang mereka, tindakan-tindakan, jalan-jalan hidup mereka. Itu menimbulkan kerusakan, sampah dan kotoran. Pastilah merugikan banyak orang. Ini sangat senada dengan kalimat Paulus kepada jemaat Ibrani. Yang sering kali kita dengar. Bahwa orang-orang fasik ini hampir-hampir seperti orang yang menjauhi diri dari kasih karunia. Mereka ini yang sudah mengenal kebenaran. Sudah merasakan kasih karunia. Tetapi berbalik. Meninggalkan. Menjauhkan, bahkan dalam salinan lama apa dikatakan coba. Ya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ya. Tengoklah baik-baik supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Allah. Ya. Ya, terima kasih. Banyak orang dinajiskan. Sebab mereka tiada lagi memiliki anugerah. Tiada lagi memiliki kasih anugerah daripada Tuhan. Kalau kalimat terjemahan lama, yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Hati-hati saudara, kalau menjauhkan diri ya mungkin masih nampak, masih melihat. Ada sedikit-sedikit tapi nampak. Nah, itu sama seperti orang-orang yang sudah memiliki pelita, firman dan roh, tetapi karena beberapa keinginan-keinginan daging, timbullah suatu onak dan duri. Ada gereja yang seperti itu. Itu yang disebut bahwa gereja yang menyesatkan pelajaran Tuhan. Yang artinya kita sebagai gereja, jikalau golongan-golongan gereja seperti ini, memang mereka adalah gereja. Ini saya tidak berbicara organisasi ya. Gereja di sini saya sudah terangkan, berbicara saya dan saudara. Artinya hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita menerima suatu pengajaran, kita menerima suatu firman Tuhan, tapi gereja yang seperti dikatakan putri-putri di antara gadis-gadis adalah gereja yang tidak diakui lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah gereja yang sudah menyesatkan,
memutarbalikkan kebenaran itu. Mereka adalah gereja yang sudah meninggalkan kasih karunia. Mereka adalah gereja yang sudah memadamkan roh Tuhan. Tetapi bagi kita justru semakin melekat di dalam kasih karunia Tuhan. Karena ketika seseorang di dalam kasih karunia Tuhan, Roma 5 ayat yang ke-23 ya. Kasih karunia itu justru memberikan kehidupan. Kalau gereja yang fasik, yaitu orang-orang percaya yang hidup di dalam dosa, mereka akan menerima hukuman. Tapi gereja yang menekatkan kasih karunia Tuhan adalah gereja yang mengalami kemerdekaan. Sehingga mereka tidak akan mengalami pengadilan Kristus. Mereka tidak akan dihakimi. Tetapi gereja yang fasik, mereka adalah gereja yang melakukan dosa. Patutlah mereka akan dihukum. Coba Roma 5 tadi ayat 27. Roma 6 ya. Roma 6 ayat 23. Coba ya. Mohon maaf saya agak lupa ini. Ya, Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Ya. Ini yang menjadi maksud firman Tuhan. Ada gereja yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Mereka justru malah menghujat Roh Kudus. Mereka meremehkan kebenaran firman Tuhan. Mereka meremehkan anugerah-anugerah Tuhan. Yang mereka lakukan memakai pekerjaan roh, memakai fungsi-fungsi dari karunia roh, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Ada yang seperti itu. Di zaman Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, itu banyak kali teguran-teguran Tuhan kepada umat Israel. Tuhan nampak kecewa berfirman kepada Nabi Yeremia, aku tidak suruh berbicara. Aku mengatakan A, tetapi mereka mengatakan B. Aku tidak suruh bicara, tetapi mereka malah berbicara. Dan mengaku seolah-olah dia yang berbicara. Kalau gereja pengantin tidak seperti itu. Gereja pengantin taat, setia, tunduk kepada kekasihnya. Sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan lewat perantara Paulus. Paulus mengajarkan bagaimana suatu ketaatan dan ketundukan istri kepada suami. Tunduk akan setiap perintahnya, demikian gereja selalu taat setia melakukan perintah-perintah kekasih hatinya yaitu Kristus. Maka kita sebagai gereja Tuhan, sebagai gereja pengantin, kalau sudah diberikan perhiasan-perhiasan rohani, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau engkau sudah memiliki karunia-karunia roh, kalau Tuhan tidak suruh bicara, jangan engkau berbicara. Tapi kalau Tuhan tidak suruh berbicara, engkau berbicara, apa yang engkau cari sebenarnya? Engkau ingin menjadi viral, engkau ingin menjadi terkenal, engkau ingin dipuji orang, engkau mau dihormati orang. Hati-hati, cara-cara seperti itu cara-cara yang najis di hadapan Tuhan. Ya. Itu yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Makanya Tuhan datang menegur mereka. Kalau di kalangan kabar pengantin, sebagai gereja pengantin, teguran ini nyata. Dan teguran ini adalah teguran wujud daripada kasih Allah. Ya. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan dan kasih Tuhan itu tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Artinya saudara, Tuhan mengasihi kita. Walaupun menurut hukum keadilan Tuhan, orang-orang seperti ini patut dibinasakan. Patut betul-betul mendapatkan hukuman yang berat. Tapi Tuhan kalau mau kembali lagi kepada firman, kalau Tuhan mau ikut egonya sebagai Tuhan, dia bisa langsung binasakan. Sebagaimana apa yang dilakukan orang Yahudi, kaum Farisi yang katanya mengerti firman, ya, tetapi mereka ingin membunuh Yesus. Mereka menganiaya Tuhan Yesus, mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi saudara, apa yang dilakukan Tuhan? Kalau dia mau, ketika mereka memberontak, ketika mereka berargumentasi saja dengan Tuhan Yesus, Tuhan bisa turunkan api. Ya. Bahkan kita bisa melihat cara melawan Tuhan Yesus.
Ketika Tuhan mau ditangkap pada malam hari ya, dengan membawa prajurit-prajurit Romawi untuk ditangkap. Itu reaksi pertama yang kita lihat adalah reaksi dari Petrus. Itu cara pola pikir Petrus secara manusiawi itu wajar. Ya, spontan dia membela Yesus, membela kebenaran. Tapi justru dengan caranya malah diomelin, malah dimarahi oleh Tuhan Yesus. Petrus, sarungkan pedang. Ya, sesungguhnya barang siapa yang memakai pedang, ia akan mati oleh pedang. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus justru tidak melawan. Tuhan Yesus justru mengajarkan kasih. Lalu Tuhan katakan, bukankah aku bisa memanggil 12 malaikat untuk melindungiku? Tapi aku harus menjalankan misi. Aku harus menjalankan kehendak Bapa. Berarti cara-cara Tuhan untuk menghakimi di zaman Yesus itu adalah dengan menghakimi lewat kedagingan, kemanusiaan yang saat itu didiami oleh Yesus. Di situ ada suatu pemahaman, ada sesuatu yang penting kita dalami. Bahwa Yesus sedang mengajarkan melalui jalan salibnya. Manusia yang hidup dalam roh, dia memang harus mengalami salib. Kenapa? Salib itu adalah untuk mematikan kedagingan kita. Ya. Makanya dalam Galatia 5 ayat yang ke-23 atau 24 coba kita baca. Cara kita untuk menyalibkan daging itu adalah suatu cara-cara Tuhan. Ya. Cara kita mematikan daging itu harus menyalibkan daging. Coba kita baca. Barang siapa mau menjadi milik Kristus Yesus, ia telah mematikan, ya, menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Jadi harus disalib. Memang sakit. Tapi sesungguhnya saat itulah roh yang bekerja sepenuhnya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita hidup menurut kehendak roh, ya, keinginan-keinginan daging itu kita salibkan. Saya percaya niscaya kehidupan saudara itu akan lurus, akan diberkati Tuhan. Apalagi engkau sebagai hamba-hamba Tuhan. Waduh, pentingnya hidup dalam penyerahan. Ketika kita memiliki hidup penyerahan, saat itu kita sedang menyalibkan daging. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan maksudnya, bukan menyerahkan diri kepada dunia. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, saat itu kita sedang menyalibkan daging kita. Karena ada suatu pemberontakan dalam diri kita. Ada roh lain yang berjuang melawan kebenaran, itu memberontak. Ya, melalui pikiran dan hati. Itulah pikiran-pikiran tentang dunia. Tapi karena kita mau berjalan bersama roh, kita hidup di dalam penyerahan, berarti kita harus mengikuti kehendak roh. Ini merupakan suatu peringatan bagi kita, khususnya sebagai orang-orang gereja pengantinnya Tuhan. Kita harus menjaga wibawa kita. Dikatakan seperti bunga bakung. Pentingnya kehidupan kita jaga untuk tetap suci. Dan 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Jaga pergaulan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Gereja pengantin mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu adalah kebiasaan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan disenangkan, itu berarti tanda dia melihat kekasihnya. Saya dan saudara sebagai gereja pengantinnya telah melakukan apa yang diperkatakannya. Ya, apa susahnya kita melakukan kehendak Tuhan? Apa susahnya kita mengikuti kehendak roh? Jangan cuma di saat-saat ya, ketika kita datang masalah, problema dan sebagainya, kita baru berseru-seru kepada Tuhan, memanggil Tuhan ya.
Kita diyakinkan dengan firman Tuhan, roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, tetapi ketika kita sedang mengalami zona-zona aman, nah kita lupa itu. Bukan kehendak roh Tuhan yang berjalan, tapi kehendak daging yang berjalan. Tapi giliran ada masalah, senantiasa mau hidup dalam roh. Ya, baru cari Tuhan. Apalagi zaman sekarang banyak jiwa-jiwa jemaat. Ya, kalau lagi ada perlu sama Tuhan, tanya kepada Tuhan. Rasa-rasanya mau dipaksa itu hamba Tuhan yang berkarunia. Tolong dong menyerah dengan sungguh-sungguh. Aku rindu supaya aku dapat penglihatan. Aku rindu supaya penglihatan itu ada Tuhan dekat dia dan menjamah. Ya, itu tidak salah. Tidak salah. Itu kesaksian, ya. Kesaksian yang dimiliki oleh gereja pengantin. Karena kesaksian mereka itu menyangkut kemuliaan Tuhan. Itu bagus. Memang itu ciri khas yang membuat gereja pengantin berbeda dengan gereja-gereja yang lainnya. Saya harus katakan itu. Ya, gereja-gereja yang lain sekali lagi ya, saya tekankan yang kedua kali. Ini bukan saya berbicara tentang organisasi, tapi berbicara tentang saya dan saudara. Karena pada hakikatnya banyak orang Kristen, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang mau menjadi pilihannya Tuhan. Ya. Bukan karena Tuhan itu pilih-pilih kasih, tidak. Terbukti dari Tuhan membuka jalan keselamatan, dia mati untuk siapa? Untuk kaum Israel. Justru dia pun menjadi sakit hatinya melihat umat pilihannya seperti itu. Memberontak. Tetapi dia membuka jalan untuk orang kafir maupun bangsa pilihannya. Sehingga kasih karunia Allah itu untuk segenap kaum bangsa. Dari situ sudah melihat Tuhan itu betul-betul kalau bisa pilih semuanya. Ya. Hanya saja perjuangannya harus ada. Nah, di situ terjadi suatu filter, seleksi. Nah, kalau yang mau menjadi pengantin dia harus bersungguh-sungguh. Ya. Harus bersungguh-sungguh. Dia harus bisa menjaga hidupnya dalam kesucian. Cara pekabarannya itu luar biasa. Ya, kembali lagi, kita terkadang hamba-hamba Tuhan akan menghadapi jiwa-jiwa yang masih awam, tetapi bagus kita responi haus dan lapar mereka akan karunia-karunia roh. Tapi jangan manjakan mereka. Jangan engkau mengikuti kehendak mereka, melayani mereka dengan karunia-karunia itu. Kita harus mendidik mereka. Supaya yang terpenting mereka harus percaya sekalipun tidak melihat. Itu kita harus perhatikan. Jangan mengajarkan mereka menjadi iman seperti siapa? Yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kamu melihat baru kamu percaya. Iman Thomas. Walaupun mereka ya dikatakan iman Thomas. Thomas adalah murid Tuhan. Ya, pilihan Tuhan. Tapi lihat caranya, mentalnya. Yang lain pada percaya, tapi dia meyakinkan dirinya. Kalau belum melihat, aku tidak akan percaya. Puji Tuhan, Tuhan meladeni tantangan dia. Tapi setelah Tuhan datang kepada Thomas, apa yang Tuhan katakan? Kamu nanti percaya kalau sudah melihat. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Ya, artinya kembali lagi kepada iman kan. Iman yang sungguh terkadang engkau tidak perlu melihat penglihatan. Walaupun engkau ditugaskan melayani pekerjaan Tuhan. Engkau memiliki mental, engkau memiliki iman yang teguh. Coba saudara lihat. Sadrak, Mesak dan Abednego. Apakah mereka mesti tunggu Tuhan datang dulu baru mereka yakin? Tidak. Mereka sampai mengatakan sekalipun Allah tidak menolong mereka. Artinya mereka yakin. Walaupun tidak ada petunjuk Tuhan. Tapi yang penting mereka tahu dengan dasar iman. Kami tidak akan menyembah berhala. Mereka tantang itu. Ya, itu yang disebut prinsip keteguhan iman. Ya, jadi jangan pandang enteng. Kita yang sudah mengetahui ya benang merah. Mengetahui inti daripada iman. Ya, kita sudah diajarkan sampai kepada anugerah buah-buah. Tapi awas saudara, kita justru dimanjakan dengan karunia-karunia. Sekali lagi saya tidak melarang, itu bagus.
Ya, itu ciri khas gereja pengantin, saudara. Ciri khas gereja pengantin memiliki anugerah-anugerah. Tapi engkau sebagai hamba yang mengasihi Tuhanmu, engkau tahu bagaimana memakai karunia-karuniamu bukan untuk kepentingan satu orang, bukan untuk kepentingan sekelompok, tetapi untuk kepentingan bersama. Terlebih anugerah itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Jangan engkau manjakan jemaat hanya untuk menanyakan persoalan pribadi. Menanyakan tentang keinginan dan kehendak pribadinya. Menanyakan tentang kepentingan pribadi. Tidak boleh seperti itu. Kami dalam pelayanan pernah mengalami seperti itu. Ya, sikap kami, ya kami harus mengatakan. Ya, kami harus mengatakan yang sejujurnya. Terkadang ada masa-masa dia menginginkan, tapi bagaimana Tuhan tidak memberikan jawaban? Bahkan Tuhan memberikan jawaban, penglihatan, nubuatan yang terkesan sama. Tidak puas dia. Loh, bagaimana? Ya. Tuhan itu memberikan sesuai kemampuan. Tapi manusia terkadang maunya, aduh kayaknya penglihatan kurang ya. Nah, giliran tidak sesuai dengan kehendak hatinya, dia rasa kurang. Ini hamba Tuhannya kurang bergumul. Ada jemaat seperti itu. Hati-hati, kita harus ajarkan. Ya. Kalau bisa yang kau tidak perlu mesti ditunjukkan. 1-2 kali sudah cukup. Ya. Karunia itu mahal, saudara. Tapi saya melihat luar biasa ya. Tuhan itu ya mungkin sesuai dengan apa yang sudah disuratkan. Semakin banyak orang murtad, jenis kejahatan, semakin limpah kasih karunia Tuhan. Semakin bertambah-tambah. Namun saking Tuhan penuh dengan kemurahan, makin banyak orang menghargai karunia itu menjadi murahan. Mereka hargai karunia itu sebatas materi. Mendapatkan anugerah seperti mendapatkan emas jasmani. Hati-hati. Karunia itu tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal seperti itu. Jikalau kita hubungkan dengan perkataan Yesus, bahwa segala sesuatu yang kau miliki di dalam dunia ini, tapi nyawamu tidak selamat, tidak berguna. Soal keselamatan itu berbicara karunia. Ya. Jadi benang merah daripada karunia itu penting dalam kehidupan gereja. Karena karunia roh itu yang membawa kita kepada kebenaran. Yang menuntun kita. Dalam Yohanes 14 mengatakan, roh itu yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Sampai akhir hidupmu. Roh yang akan membawa menuntun kamu. Roh seperti bangsa Israel. Yang dimana dituntun oleh tiang awan, tiang api. Sampai kepada tujuan. Ya. Bahkan di dalam Mazmur sebagai ayat penutup saja. Mazmur 43 ayat yang ketiga. Suruhkanlah terangmu dan kebenaranmu, berbicara terang firman dan roh kebenaran. Ke bukit kesucian Tuhan. Dan ke dalam tempat kediaman. Itu berbicara aras tahta Tuhan. Berbicara keselamatan. Ya. Berbicara tentang Yerusalem baru. Itu yang disebut karunia. Roh kebenaran ya. Yang menuntun hidup kita. Itu tidak bisa kita bayar. Ya. Manusia yang fasik, yang duniawi. Itu akan memanfaatkan. Hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan materi. Tapi dia pakai itu untuk hal najis dari pikirannya. Banyak hamba Tuhan jatuh seperti itu. Ya, terpengaruh oleh keinginan dunia. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara. Sebagai gereja pengantin Tuhan, hati-hati. Jangan kau kebablasan. Jadilah orang-orang yang melakukan, menjalankan karunia. Yang biasanya buah dari karunia itu dalam buah pelayanan khususnya. Itu menghadirkan mujizat. Menghadirkan kesembuhan. Wah, hal-hal ajaib itu terjadi. Markus 16 ayat 16 kan dikatakan begitu. Kau sudah dibaptis, kau akan berbahasa asing dan kau dapat melakukan perkara ajaib.
engkau kebal terhadap racun, ya. Tapi jangan engkau tes habis engkau dengar khotbah ini engkau tes minum racun, ya. Itu bukan untuk dicoba-coba, saudara. Dalam keadaan yang betul-betul engkau tidak berdaya, di situ engkau berserah akan kehendak Roh, engkau bisa diselamatkan. Terjadi sesuatu hal yang ajaib. Tapi dalam keadaan sehat engkau mau mencobai karunia, ya. Semurah itu engkau memandangi, ya, pekerjaan Roh hanya untuk menguji hatimu. Hati-hati, saudara, ya. Mau coba-coba dengan Tuhan, dengan Roh Tuhan, yang ada engkau terbakar hangus, ya. Engkau mati dengan kesalahanmu. Pas minum meninggal, tidak hidup-hidup, keterusan. Habis minum baygon, engkau masuk ICU, kau bertanya, Tuhan mana ini? Tidak sembuh-sembuh, akhirnya sampai engkau mati, ya. Akhirnya engkau mati karena kesalahanmu sendiri. Enak saja anugerah Roh untuk coba-coba. Tidak bisa seperti itu. Itu yang harus kita jaga. Anugerah karunia Roh itu memiliki nilai keselamatan. Karena hidup kita perlu dipimpin oleh Roh yang membawa kepada bukit kesucian Tuhan. Itulah tempat kita yang sebenarnya, ya. Sehingga selama kita ada di dalam dunia ini, kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan pertolongan dari seorang yang lain itu, ya. Dan saudara, rahasia dari firman Tuhan, seorang yang lain adalah berbicara roh, kan. Nah, saudara yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara bisa menjadi orang yang dikatakan seorang yang lain, yang diutus kepada kamu, ya. Artinya engkau bisa menjadi alat Tuhan, menjadi seorang yang lain untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana, ya. Jadi kalimat itu kalau kita dalami, ya, itu pengertiannya. Bukan berbicara roh, ya. Itu ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya langsung, dia katakan seorang yang lain itu berbicara roh. Tetapi saudara, tugas ketika seorang yang lain itu sudah menyertai, memasuki hidupmu, engkau menjadi suatu manusia yang baru, manusia yang hidup dalam terang, atau disebut anak-anak terang. Engkau bisa dikatakan sebagai seorang yang lain yang diutus Tuhan untuk membawakan kabar pengantin. Wah, itu kesaksian kabar pengantin, kesaksian yang membawa berkat. Orang-orang suka. Kesaksian itu bukan sekedar memberitakan firman, pengajaran, tapi kesaksian anugerah-anugerah Roh yang mengungkapkan rahasia yang terselindung. Tapi ingat, ya, jangan terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Kita hidup di antara duri-duri, di antara orang fasik dan orang jahat. Bagaimana supaya kita tetap berbeda? Ya, tetaplah hidup di dalam jalur kebenaran. Karena orang fasik pun memiliki karunia, ya. Tapi mereka fungsikan untuk hal-hal najis, ya. Seperti tadi yang saya sudah kasih contoh. Nabi-nabi di Israel, mereka memiliki karunia. Tapi apa? Ya, yang terjadi mereka mencari hormat dari manusia, mencari keuntungan sendiri. Mika 3 ayat 11, oh itu sudah menjadi hafalan, ya. Para imam itu seorang yang lain. Imam-imam menjadi seorang yang lain karena sudah diurapi oleh Roh Kudus. Para nabi, mereka seorang yang lain karena mereka sudah diurapi oleh Roh Kudus menjadi seorang yang lain supaya menjadi penyelamat. Ya, sekali lagi ini bukan karena manusianya, ya, karena Roh itu. Karena Roh berdiam dalam diri kita, kita menjadi sesuatu yang lain. Nah, itu maksud saya. Lalu para pemimpin-pemimpin, mereka memutuskan hukum karena suap. Nabi-nabi menenung karena uang. Imam-imam memberikan pengajaran cuma karena uang. Nah, itu yang terjadi, mempermalukan nama Tuhan. Itu 1 ayat yang ke-16 mengatakan mereka ini yang dikatakan mengaku mengenal Allah, ya, tetapi hidup mereka itu keji dan tidak tahu berbuat baik. Karena mata rohani mereka sudah buta, pelita mereka sudah padam. Jadilah bunga bakung yang di antara duri-duri. Walaupun di antara orang fasik, di antara orang-orang dunia, engkau harus mempertahankan hidupmu. Panggilanmu tetap suci dan kudus.
melakukan kebenaran. Jadikanlah hidupmu tetap putih di antara warna-warna hitam ya. Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kamu aku utus seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, itu suatu pergumulan yang berat. Tapi disitulah ada suatu ujian iman. Engkau membuktikan aku adalah kekasihmu Tuhan. Ya, sehingga kalimat indah yang akan terngiang-ngiang dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang yang posisinya seperti yang dituliskan oleh Amsal Salomo. Pasal yang ke-31 ayat yang ke-29 kalau tidak salah. Di antara banyak gadis, kamulah yang kupilih. Kita tolong bacakan. Ya. Banyak wanita telah berbuat baik. Terima kasih. Kau melebihi mereka semua. Intinya kehidupan gereja yang mau menjadi pengantinnya ya, bukan sebatas perbuatan baik saudara. Tapi yang Tuhan tuntut adalah kesetiaanmu di dalam memeliharakan iman ya. Kalau soal berbuat baik, aduh banyak, semua gereja itu berbuat baik. Tapi setia melakukan kehendak Tuhan itu, waduh. Makanya ada firman Tuhan mengatakan ya banyak orang berbuat baik menurut anggapannya. Tuhan mengatakan banyak orang berbuat baik tapi orang setiawan siapa yang menemukannya? Ya. Di manakah dia? Seolah-olah orang yang setia itu langka, memang langka. Ya. Memang langka. Kita berbuat baik terkadang sesuai mudi, sesuai keadaan kita. Keadaan hati kita. Tapi orang yang setia, wah itu kebaikannya seperti buah pisang yang tiada bermusim, tetap berbuah-buah ya. Itu yang digambarkan oleh pemazmur saudara. Engkau seperti pohon yang berbuah walaupun masuk tahun kering. Engkau memiliki daun yang tetap hijau. Engkau tetap berbuah-buah. Jadi tidak bergantung keadaan. Kau melakukan kebaikan bukan bergantung keadaan. Tapi anytime, everywhere, every time engkau tetap baik. Mau orang itu jahat kepadamu maupun orang yang itu baik kepadamu, engkau tetap konsisten. Karena engkau memegang kesetiaan. Ya, bukan kebaikannya, tapi kesetiaan. Orang baik belum tentu setia, tapi orang setia sudah pasti melakukan kebaikan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang setia memelihara kehidupan kami. Kami sudah Tuhan dibekali lewat firman-Mu. Tanamkanlah benih firman-Mu dalam kehidupan kami dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Kau mengingatkan kami untuk tetap menjaga kehidupan yang benar, suci dan kudus di hadapan-Mu. Tetap putih Tuhan, walaupun di tengah-tengah Tuhan orang-orang yang tidak mengenal Engkau, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap melakukan kehendak-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kau layakkan hidup kami, ampunilah dalam segala dosa kekurangan kami. Tetapi senantiasa Tuhan baharui hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Ada suatu kelepasan yang kami alami. Ada suatu pemulihan yang kami rasakan. Ada suatu kesembuhan yang akan kami alami Tuhan. Oleh sebab itu suatu suasana yang indah, suatu suasana yang baik bagi kami dalam hadirat-Mu. Iblis seringkali mencoba mengganggu, memotong semua keadaan itu, mencuri damai sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, menolak dan mengusir segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa ridisik di lahir di low. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh
sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Railau dikrai ditrawai, delai ditra, relai dikrai ditrawai, rai di laun ditrai, nelau dikrai ditrawai, di lau itrau, rai lau dikrai ditrawai, rai ditrau dikrau, walari bis aidelo walarada rawai, hidili bilau walarada sik andalari ditra dalau walarawalari bidisai, hiribidi trai disik andal wala ribidi krau wala rawala wala wala rawaim. Haleluya, rada sik aideli bidi krada la wala rada sidi trai, ribidi kridi sik andal libidi lo wala rada ribidi krai, ridi lo wala rada sik andal libidi krai. Haleluya, ridisik aideli bidikrai lo walara wala ridisai. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Kalau pada saat kesempatan yang indah ini kami boleh dapat dibuat mengerti, diberikan pengetahuan akan firman-Mu, agar kami juga boleh tetap menjaga kehidupan kami dari segala pergaulan yang tidak baik. Kau sudah menaruh firman dan roh-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami, menjadikan kami adalah seorang yang hidup di dalam terang firman-Mu, sehingga kami memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik Tuhan, oleh karena kami melakukan kehendak firman-Mu. Tetapi Tuhan, pagarilah hidup kami dengan pasukan malaikat sorgawi, agar setiap serangan, intimidasi, kuasa kegelapan, kami pun boleh dapat menahan semuanya itu. Firman-Mu menjadi perisai bagi kami Tuhan. Roh-Mu senantiasa menuntun hidup kami. Biarlah kami boleh memiliki kehidupan yang senantiasa berjalan dengan kehendak Roh-Mu, agar nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu, khususnya Ges Bagosen yang ada. Kau tetap memberkati Tuhan, Engkau datangkan jiwa-jiwa baru yang berkerinduan baik Tuhan. Dan biarlah kami hamba-hamba-Mu Tuhan, bersama kaum keluarga pastor yang ada, dan juga Tuhan sidang jemaat, jiwa-jiwa yang menyaksikan secara online diberkati oleh Tuhan. Yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang susah hati akan dihibur dengan cara-Mu melalui anugerah Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan beristirahat Tuhan. Engkau yang menjaga kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepada firman-Mu. Dan biarlah kami boleh mengalami suatu pentiduran yang nyenyak. Bangunkan kami besok hari Tuhan, dengan hari yang disediakan oleh-Mu, dengan kami boleh dapat peroleh kemenangan, berkat dan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami pada saat malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus,
menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai dan kita akan berjumpa kepada pertemuan ibadah pada minggu depan, tentu dengan iman dalam keadaan sehat, ya, tubuh jasmani dan rohani, dan tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan, tetap semangat beraktivitas, percayalah akan janji Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Salam buat keluarga di rumah, Tuhan Yesus memberkati, shalom bagi kita semua.